Assalamualaikum, Ces. Kali ini aku lagi sama keluarga Cianjur. Mau pada kemana sih? Nih, sekarang kita mau piknik ala-ala ya keluarga kecil. Jadi di kampung aku tuh ada salah satu tempat wisata yang lagi hits dan viral. Kok bisa sih hits dan viral? Ya karena murah. Nah, ini Baby Sheila baru turun bangun tidur, matanya masih sepaneng. Warga Cibeber, Cilaku dan sekitarnya ya pasti udah pada tahu ini tuh di mana. Ya, kita buka aja sekarang ya. Ini itu salah satu danau yang terdapat di desa apa ya? Kampung apa? Aku juga nggak tahu ini kampung apa. Pokoknya ini namanya Setu Asem. Ya entah pokoknya Setu atau Situ ya. Pokoknya ini tuh ya asem-asem gitulah karena ada pohon asem tuh di tengah-tengah katanya. Jadi ini tuh salah satu destinasi wisata yang menarik ya untuk warga sini karena ini tuh murah meriah karena cuma bayar parkir 5.000 aja, Ces. Nggak ada tiket masuk, nggak ada tiket apapun lagi ya kecuali kalian mau naik bargas atau bebek-bebekan ya itu harus bayar lagi karena pakai bensin, oke? Nah, tempat wisata ini juga dimanfaatkan oleh warga untuk berdagang ya mencari rezeki. Jadi banyak banget pedagang di sini mau jajan apapun ada, Ces. Nah, seperti biasa kalau tempat wisata di kampung itu suka dijadiin tempat piknik dadakan. Karena kan ya budaya di kita itu makan sambil kumpul. Jadi kumpul-kumpul tuh enggak sambil makan yang enggak enak. Jadi ya istilahnya piknik itu ya penting banget gitu ya kalau main kemana-mana. Selain dipakai buat piknik nih ya, banyak juga orang-orang pada bawa speaker karaoke sendiri. Jadi pada karaokean di sini. Cuma kalau pendapat aku pribadi sih aku kurang setuju ya sama yang karaokean seperti ini tuh karena mengganggu kenyamanan dan ya bising sekali. Soalnya kan nggak semua orang nyari tempat wisata alam itu pengen berisik. Ada juga beberapa orang yang pengen tenang, pengen hening dan pengen santai kayak aku. Apalagi kalau misalkan kita perginya tuh bawa bayi, bawa anak-anak. Kalau bising dan rame kayak banyak karaokean yang bentrok sana bentrok sini itu kayaknya pusing banget gitu anaknya. Masih mending ya kalau misalkan yang karaokeannya tuh cuma satu speaker aja. Lah ini keluarga yang pada karaokean di sini tuh lebih dari satu speaker, bahkan sampai 3 dan 5 speaker. Itu tuh bayangin gimana bentroknya suaranya, mereka itu saut menyaut gitu ya kan, pusing banget. Tapi ya kembali lagi ya, kalau wisata murah tuh begini, jadi seperti nggak ada tata pengelolaannya gitu. Karena ya kalau mau ditata, kalau mau diatur, kalau mau dibuat rapi itu biasanya kan perlu orang dan orang itu kan perlu dibayar ya. Jadi kalau mau bebas ya mungkin begini, kalau mau gratis. Dan untuk masalah sampah-sampahnya nih ya perlu kesadaran juga dari orang-orang yang datang. Ini tuh banyak banget orang-orang pada nyampah padahal tempat sampahnya tuh udah disediain loh di masing-masing tempat. Budayakanlah ya kalau kita misalkan bawa sampah, kita bawa pulang lagi. Kita buang aja di rumah kita masing-masing gitu. Jangan sampai tempat wisata itu jadi tempat sampah raksasa. Ya, mudah-mudahan ya tempat wisata ini bisa awet, bisa juga langgeng gitu ya kalau misalkan terkelola dengan baik dan sumber daya manusianya juga berjalan dengan baik. Kalau ada tempat kayak gini kan bagus ya mengangkat perekonomian orang-orang di sekitar, jadi mereka bisa mencari rezeki juga di sini ya, jadi kita harus jaga dengan baik juga. Dan poin kedua yang bikin aku nggak nyaman itu banyak banget orang ngerokok, mau perempuan mau laki-laki semuanya pada ngerokok dan enggak kids friendly banget. Iya kalau misalkan buang puntungnya tuh enggak sembarangan, ini sembarangan banget, dipungutin sama anak-anak kan ya, sama bayi-bayi yang enggak tahu apa-apa dan dimakanlah si puntung itu. Susah banget mau main ke tempat kayak gini tuh. Tapi ya ini cuma penilaian pribadi aku ya, kembali lagi selera itu kan berbeda ya. Aku sih kalau main ke tempat kayak gini cukup sekali aja. Beda kalau keluarga aku terutama mama
mah aku pasti cari tempat main tuh yang kayak gini ya. Ini mah makanannya ibu-ibu. Apalagi kalau misalkan ibu-ibunya udah pada bawa gengnya, entah itu geng arisan, entah itu geng senam, geng pengajian. Wah, udahlah, ini mah makanan mereka ya kan. Oke guys, udah ya, skip. Ini kita mau naik Bargas nih. Harga tiketnya per orang 10.000. Nah, ini aku 5 orang ya, jadi bayarnya 50.000 ya. Nanti deh bayarnya kalau udah turun, kalau udah beres. By the way, aku udah lama banget nggak naik Bargas kayak gini ya, dan ini tuh ya deg-degan karena ngerasa pertama kali gitu. Karena aku dari kecil banget kayaknya naik ini. Nah, ini kapalnya udah penuh lumayan ya, udah memenuhi kapasitas. Jadi kita bisa berangkat. Nah, itu uang aku ketinggalan tuh. Lagian sih kemana aja baru dateng. Nah, tambah satu lagi deh yang naik. Jadi aku naik Bargas ini jumlahnya tuh 6 orang ya. Tapi pas mau bayar tuh kata si emangnya nggak apa-apa 50.000 aja. Ih, baik banget si emangnya. Murah rezeki selalu ya. Semoga rame Bargasnya dan bisa upgrade mang lebih bagus atau lebih banyak lagi jumlahnya. Nah, ini kita lagi pelepasan tambang ceritanya. Tambang apa? Tambang kapal, jangkar, maksudnya jangkar kecil. Loh, tuh anak ngapain sih? Keluar jendela kayak gitu. Bikin yang lihat tuh jadi panik aja ya kan. Nah, kalau naik kapal kecil, kapal besar, mau apapun itu ya, pokoknya anak-anaknya dijaga dengan baik ya ibu-ibu tuh. Jangan sampai tangannya tuh menclok keluar kapal. Anaknya dipantau ya ibu-ibu, jangan dibiarin tangannya tuh melambai-lambai ke bawah kapal. Di kapalnya itu kan kita nggak tahu di bawahnya tuh ada apa. Gak ada yang tahu kan gimana kalau dari dalam bawah air itu muncul alligator, anaconda, ikan hiu, ikan piranha, semua yang buas-buas ada di bawah. Gak menutup kemungkinan ya, bukan kita suka nonton film-film kayak gitu ya. Tapi ya kan kita nggak tahu ya ada apa di bawah tuh. Jangan sampai ya anak kita tuh main-main tangannya ke bawah. Nah, 10.000 itu ini segimana sih? Ya lumayan lah ya, ada 2 kali puteran. Kalau nggak salah 2 apa 3 gitu, aku juga lupa lagi. Ya tapi nggak semua luasnya tuh diputerin gitu ya, ada rute sendiri dia. Jadi kayaknya di sisi Setu yang lain itu ada penanaman ikan gitu deh, ada apa namanya penangkaran gitu, dan yang dipakai buat wisata Bargas ini cuma sebagian aja gitu. Nah, ini aku udah turun tuh, rame banget kan, Ces, penuh karena ini hari Minggu. Nah, kalau misalkan mau sepi, nggak mau rame kayak begini, kalian datangnya jangan Sabtu Minggu ya. Coba datang aja di hari-hari biasa atau hari Jumat. Tuh hari Jumat udah paling sepi deh. Kalau hari-hari biasa palingan yang datang ke sini tuh anak-anak sekolah pada nongkrong-nongkrong, pada foto-foto gitu. Nah, kalau punya kamera bagus, ini juga cocok banget loh dipakai buat pre-wedding atau apa ya, ya pokoknya gitu deh, bagus deh ini kalau misalkan kameranya nggak burik kayak aku. Ya tapi kan ya bisa diedit-edit kalau misalkan hasilnya nggak memuaskan, gampang zaman sekarang mah dipotonya di mana, dieditnya jadi bagus kan, jadi kayak di Swiss. Nah, selesai sudah ya, waktu juga sudah sore banget, ini udah mau maghrib, kita mau pulang. Terima kasih sudah menonton, bye bye Ces.